Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma amin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita sama-sama memanjatkan puji syukur kita pada Allah Rabbul Alamin atas limpahan nikmat, atas nikmat kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat setelah tauhid adalah nikmat diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilam, ketahuilah bahwa tidak ada seorang makhluk yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala melainkan seorang yang sempurna ubudiyahnya, penghambaannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang paling mulia di hadapan Allah kecuali orang yang paling bertakwa. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling bertakwa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua. Allahumma amin. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan, curahkan kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, sebelum masuk di pembahasan Al-Kautsar, ini pembahasan seputar telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, mu'allif rahimahullahu ta'ala membawakan pembahasan sesuai dengan tema yang telah lalu beberapa bahasan, yakni berkaitan dengan surga dan neraka. Surga dan neraka. Sebagaimana telah diketahui bahwa penghuni neraka secara umum terbagi menjadi dua. Ada penghuni asli, ada penghuni singgahan atau sementara. Adapun mereka yang asli adalah orang-orang kafir dan orang-orang munafik, nifaqul i'tiqadi. Munafik nifaq i'tiqadi. Adapun mereka yang atas izin Allah, masyiatullah, masuk ke dalam neraka, sifatnya adalah sementara. Mereka adalah musatul muwahhidin, ahli tauhid, para pelaku maksiat dari kalangan ahli tauhid. Berdasarkan hal ini, maka muallif rahimahullah ta'ala ingin menyampaikan kepada kita pembahasan secara khusus tentang mereka yang masuk ke dalam neraka dalam keadaan sementara, bukan penghuni asli, yakni ikhraju usatil muwahhidin minan nar, keluarnya para pelaku maksiat dari kalangan ahli tauhid dari neraka. Kata Asy-Syari rahimahullah ta'ala, na'am,
ja'atil hadithus sharihatu bi ikhraji usatil muwahhidin. Sungguh telah datang hadis-hadis secara tegas menyatakan bahwa usatil muwahhidin, para pelaku maksiat dari kalangan ahli tauhid itu keluar atas izin Allah. Alladzi tamassahumu an-naru, mereka tersentuh oleh api neraka, biqadari jinayatihim, sesuai dengan kadar dari dosa yang mereka dahulu lakukan. Wa annahum yakhrujuna minha birahmatillah, kemudian mereka atas rahmat Allah keluar, yakni dari neraka. Thumma, kemudian bi syafa'atis syafi'in, melalui sebab, yakni setelah rahmat Allah, kemudian bi syafa'atis syafi'in, syafaatnya mereka yang diberikan izin untuk memberikan syafaat. Ya. Kama sayati insyaallah qariban, sebagai nanti pembahasan syafaat datang setelah pembahasan al-haud nanti biidznillah taala. Wa anna haula'i al-usatu yaskuruna at-tabaqata al-ulya, mereka tinggal sementara di neraka tingkatan paling atas, tingkatan paling atas, sebagaimana telah disampaikan bahwa neraka itu ada darokat. Darokat itu tingkatan-tingkatan. Tingkatan yang paling rendah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk mereka munafik, nifaq i'tiqadi. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik, yakni nifaqun i'tiqadi, berada persis di tingkatan paling bawah, dasar, darokat. Sedangkan neraka yang paling atas, ya, neraka yang paling atas dihuni oleh usatul muwahhidin, para pelaku maksiat dari kalangan ahli tauhid. Nasallallahu taala al-afiyah wassalamah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diselamatkan, dijauhkan dari siksa api neraka. Allahumma amin. Ala tafawutihim fi miqdari ma ta'khudhu minhum, sesuai dengan kadar dari dosa. Jadi azab, siksa sesuai dengan kadar apa? Dosa yang dahulu mereka lakukan di mana? Di dunia. Wajah fiha atharun, ada athar, anna hadhihi at-tabaqata tafna ba'dahum idza ukhriju. Ada asar, ini asar hadis atau perkataan para ulama salaf dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan para a'immah yang lainnya mengatakan bahwa hadhihi tabaqah, tingkatan ini, yakni tingkatan neraka paling atas ini, sifatnya adalah fana. Apa fana? Ini sudah kita bahas di pembahasan yang telah lalu, 3 pembahasan utama dalam masalah surga dan neraka. Nah, kita murojaah terlebih dahulu. Apa yang pertama? Barangkali masih ingat, ada 3 pembahasan. Murojaah dulu. Apa yang pertama? Surga dan neraka itu apa? Naam. Surga dan neraka itu hak nyata, tidak ada keraguan sedikit pun. Yang pertama pembahasannya. Yang kedua apa? Keyakinan, keimanan bahwa surga dan neraka sekarang sudah ada, uiddat, ya, lil muttaqin ketika bicara tentang surga, uiddat lil kafirin ketika bicara tentang neraka. Yang ketiga apa? Meyakini bahwasannya keduanya kekal abadi, biibqaillah, atas izin siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus betul-betul difahami.
Nah, sekarang tadi dikatakan sebagian athar para ulama mengatakan neraka yang paling atas yang dihuni oleh musatul muwahhidin, para pelaku maksiat dari kalangan ahli tauhid, mereka mengatakan tafna, sifatnya adalah fana. Ba'dahum idza khuriju, setelah mereka semua dikeluarkan. Mohon bisa dipahami? Setelah mereka dikeluarkan. Sebagaimana sabit di hadis Nabi SAW, akhriju man kana fi qalbihi mithqala khardalin min iman, mithqala darratin min iman. Ini perintah Allah, keluarkan siapapun yang ada satu butir sawi saja keimanan di dalam neraka. Qadim tahasu. Ya. Allah menyuruh agar semua dikeluarkan. Apabila malaikat telah dikeluarkan, wa udkhilu al-jannata, dan dimasukkan ke dalam surga, maka dalam riwayat dikeluarkan oleh Ibnu Adi dalam kitab Al-Kamil, dan ada syahid juga penguat hadis yang lain dari hadis Abu Umamah, disebutkan oleh Ibnu Jauzi memang dalam Maudu'at, ya Allah ta'ala wa alam, wa annaha la ya'tiyanna 'alaiha yawmun wa hiya tusfaqu fi abwabiha laysa biha ahad. Jadi sudah tidak ada lagi siapapun yang ada di dalamnya, yakni para usatul muwahhidin tersebut sudah dikeluarkan dari neraka tersebut dan dimasukkan ke mana? Ke surga. Wa 'ala dzalika hamala jumhurul mufassirin al-istisna'a fi qoulihi ta'ala. Atas dasar inilah jumhur mufassirin mengecualikan Quran surah Hud ayat 107. Quran surah Hud ayat 107, illa ma syaa rabbuka, kecuali apa yang telah Allah kehendaki, apa yang telah dikehendaki oleh Tuhanmu, Rabbmu. Wa 'ala dzalika yuhmalu ma warada min athari sahabati. Oleh karena itulah dihamallah tafsiran daripada ayat ini adalah athar-athar, pendapat-pendapat, perkataan-perkataan sebagian dari kalangan para sahabat terkait neraka yang bagian atas tadi. Ya, ini sifatnya apa tadi? Fana. Jadi setelahnya apa? Dikeluarkan para penghuninya sehingga tidak tersisa satu orang pun di dalamnya. Ingat, sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya bahwa kaidahnya dalam hal ini, dhabit ketentuannya ketika berbicara tentang surga dan neraka adalah apa? Tauqifi, gaib sifatnya. Tidak ada majal, kesempatan sedikit pun logika atau akal. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib, beliau mengatakan, ma ahsana maqalahu, betapa indahnya perkataan beliau. Walima kana an-nasu thalatha tabaqatin, di mana manusia kelak pada hari kiamat itu ada 3 tingkatan, 3 level. Yani tayyibun la yushawwibhu khabathun. Jadi kelak pada di hari kiamat itu manusia itu 3 golongan. Kalau di Quran surah yani Az-Zalzalah itu ashtata, ay anwa, beragam, bermacam-macam. Di Quran surah Al-Waqiah itu dijelaskan wa kuntum azwajan salasah, dan kalian tergolong ada 3 golongan. Ada berapa? 3 golongan. Pertama ashabul maimanah, yang kedua ashabul masy'amah, yang ketiga apa? As-sabiqun as-sabiqun ulaika humul muqarrabun. 3 level mereka, 3 golongan tadi, ashtata ya sebagai secara umumnya, itu sejatinya gambaran dari amalan manusia di mana? Di dunia. Sehingga di Quran surah Fatir ya, Fatir ayat berapa? 32. Ya.
ketika Allah Rabbul Alamin menceritakan tentang hamba-hamba yang terpilih. Hamba-hamba yang terpilih. Wa minhum zalimun li nafsihi, ya, ada yang zalim terhadap dirinya, ada yang muqtasid, sigir tengah, pertengahan, ada sabiqun bil khairat. Ada yang zalim terhadap diri sendiri, ada yang apa? Pertengahan, ya, ada yang sabiqun bil khairat. Ada yang zalim terhadap diri sendiri. Nah, tadi. Ada yang sigir tengah, pertengahan maksudnya. Ada yang ketiga adalah apa? Sabiqun bil khairat, ya, orang berlomba-lomba dalam kebaikan. Mereka yang ada 3 tingkatan ini di dunia, maka nanti hasilnya juga 3 di mana? Di akhirat. Bisa paham ya? Nah, sekarang Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, kana an-nasu salasa tabaqatin, manusia itu salasatu tabaqat, itu ada 3 level, 3 tingkatan, 3 kelompok. Pertama, thayyibun la yushawwibuhu khabathun, ya, manusia itu ada 3 kalau dikumpulkan. Pertama, thayyibun, baik, la yushawwibuhu khabathun, tidak bercampur dengan keburukan, baik. Tuh, ini pribadi karakter manusia. Wa khabathun la tayyiba fihi, yang kedua, khabathun la tayyiba fihi, manusia yang buruk, la tayyiba fihi, tidak ada kebaikan. Kebaikan dalam pandangan syariat, ya. Kebaikan dalam pandangan apa? Syariat. Karena bisa jadi kalau pandangan manusiawi, perkara tersebut dianggap apa? Baik. Mau bisa dipahami jelas? Ya. Ada yang ketiga, wa akharuna fihim khabathun, ya, wa tayyibun. Ada di antara mereka yang ketiga adalah apa? Bercampur antara khabathun wa tayyibun, keburukan dan kebaikan. Ini dia. Ini agar apa? Kita terbuka, insaf. Ya, harus banyak apa? Beristighfar. Rasulullah juga mengatakan, an-nasu ma'adinu kama'dini az-zahabi wal fiddah. Manusia itu, saya ulangi lagi. Manusia itu ada 3, ya. Apa saja? Baik, tidak bercampur dengan keburukan. Yang kedua, keburukan, tidak ada kebaikan. Dalam pandangan syariat, ingat, ya. Kemudian yang ketiga, bercampur antara keburukan dan kebaikan, ya. Di hadis dikatakan, an-nasu, manusia itu seperti ma'adin. Ma'adin itu seperti logam, ya. Kama'adini az-zahab wal fiddah, seperti percis logamnya apa? Emas dan perak, ditempa dia. Wal arwahu junudun mujannadah. Nah, Mas ingat, ya. Sedangkan ruh itu seperti tentara. Di paparannya, Anda bisa lihat di Dalilul Falihin Syarah Riyadhus Shalihin mengenai hadis ini. Ya, demikian pula di hadis yang di syarah yang lain, bahwa ketahuilah di dalam setiap diri manusia itu tersimpan 2 hal, 2 asal, yaitu kebaikan dan keburukan. Kebaikan dan apa? Keburukan. Kebaikan ini akan berkumpul, ruh baik ini tidaklah berkumpul kecuali dengan yang baik, dengan ruh-ruh yang apa? Baik. Bisa dipahami, Pak? Tuh. Apabila sama, bagaimana? I'talafa. Jadi saling bersatu. Wa idza tanakara ikhtalafa. Apabila berpisah, berbeda ruh tersebut, tidak sama, maka apa? Dia menjauh dia. Intinya,
ruh kita, karena kita ini tersusun atas dua, sisi jasmani dan rohani, maka kita sedang berbicara tentang rohani. Ketahuilah bahwa jasmani ini adalah hasil serta gambaran dari rohani. Kalau rohani ini baik, maka dia akan berkumpul dengan rohani yang baik pula. Paham maksud kita ya? Paham ya? Ini akan berdampak kepada jasmani. Kalau ruh kita baik, pasti akan berkumpul dengan orang-orang yang baik pula. Sebaliknya, kalau ruh kita buruk, kecenderungannya lebih besar kepada keburukan, maka dia akan berkumpul dengan apa? Yang buruk-buruk. Nah, ini sebagai apa? Jadi bahan introspeksi untuk kita. Makanya Rasul SAW bagaimana? Prinsip terutama dalam berteman, dalam bertemar. La tusahib, bahkan sampai tegas, la tusahib illa mu'minan, wala ya'kulu ta'amaka illa taqiyun. Sampai demikian. Jangan apa? Berteman kecuali dengan apa? Seorang mukmin. Jangan makan dari makananmu kecuali apa? Orang yang bertakwa. Kayak demikian. Itu ada paparannya. Makomnya adalah makom apa? Duat. Makomnya apa? Undangan, mengundang. Bukan makom hajat, karena bukan hajatan, kebutuhan maksudnya. Kalau orang kafir butuh dari kita, kasih, ya. Tapi kalau dalam bab undangan, itu akan menunjukkan apa? Hati di situ ada kecenderungan. Nah, itu makna daripada hadis di tafsir, ya. Jadi ini ya, sekali lagi kita kembali lagi bahwa jiwa kita itu tadi, ya, sejatinya ruh kita itu bisa terukur dan terlihat dari sisi fisik. Kita senangnya kepada siapa? Kebaikan atau keburukan? Itulah gambaran dari apa? Ruh kita. Dan annasu ma'adinu. Manusia itu seperti apa tadi? Logam atau tembaga, seperti percis, emas dan perak. Itu pasti akan berkumpul nanti. Nah, al-arwahu junudun mujannadah, ruh itu seperti tentara yang berbaris gitu. Allah taala. Kita lanjutkan perkataan Imam Ibnu Qayyim. Darut Thayyibi kanat dauruhum salasatun. Oleh karena demikian bahwa manusia itu terbagi tiga, maka dauruhum, tempat kembalinya mereka, salasatun, ada tiga pula. Darut Thayyibil Mahad, kampung kebaikan abadi, artinya kebaikan kebaikan saja, surga gambarannya maksudnya. Kemudian wadarul khabithil mahad, kemudian yang kedua adalah kampung dar al khabith, buruk saja, keburukan saja. Nah, kalau orang kafir neraka abadi situ, nggak keluar. Jelas ya? Terus hatani ad-darani la tafniyani, dua kampung tersebut itu tidak fana, artinya abadi atas izin Allah. Wadarun liman ma'hu khabathun wa tayyibun, adapun kampung tempat bagi siapa yang bercampur keburukan dan kebaikan, wahiyad darul lati tafna, kata Al-Imam Qayyim, itulah yang tadi disebutkan fana sementara. Wahiyad darul usati, itu adalah kampung usat, yakni kampung para pelaku maksiat. Nasallallahu ta'ala salamah alafiyah. Fa innahu la yabqa fi jahannama man min usatil muwahhidin ahadun, sesungguhnya tidak ada yang menetap tinggal di dalam neraka jahanam, ya, yang kok kekal selamanya situ, min usatil muwahhidin, seorang pun dari pelaku maksiat ahli tauhid. Fa innahum idza udzibu, apabila mereka diazab, biqadri jazaihim, sesuai dengan kadar balasan mereka, ukhriju minan nar, pasti mereka akan dikeluarkan dari neraka, fa udkhilu al jannata, dan kemudian dimasukkan ke dalam surga. Wala yabqa illa darut thayyib, yang tersisa hanya ada dua, darut thayyib mahad wa darul khabis mahad. Maksudnya adalah kampung kenikmatan dan kampung keburukan atau azab, maksudnya neraka.
Intaha kalamu rahimahullah ta'ala, maka selesai pembahasan itu. Wallahu ta'ala wa'ala. Tapi saya batasi sampai di situ dulu. Nanti insya Allah kita lanjut di apa? Karena nanti akwal para kaul pendapat-pendapat sekte sesat menyikapi tentang surga dan neraka. Ya, nanti insya Allah sedikit-sedikit kita bahas. Kita masuk di pembahasan selanjutnya, yaitu faslun fima ja'a fil haudi wal kautsar. Pasal seputar al-haud wal kautsar, telaga kautsar. Ya. Qala al-mu'allif rahimahullah taala wa haudu khairi al-khalqi haqqun wa bih. Kita ulangi, wa haudu khairil khalqi haqqun wa bih yashrabu fil ukhra jami'u hizbih. Nah, telaga khairil khalqi, sebaik-baik makhluk, yakni Nabi Yuna Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW, haqqun, itu nyata, wabihi yashrabu fil ukhra jami'u hizbihi. Nah, wabihi, yaitu haud tersebut, yashrabu, yarwa, meminum, meneguk air daripada telaga tersebut, jami'u hizbihi, seluruh hizbinya. Maksudnya adalah hum ummatul ijabah, mereka adalah umat ijabah Nabi Muhammad SAW, alladzina amanu bihi wa saddaquhu, mereka yang beriman, mengimaninya, mengimani Nabi, mengimani haud, wa saddaquhu, dibenarkan, membenarkannya, wattaba'u an-nura, dan mereka ikuti cahaya, alladzi ungdila ma'ahu, yang telah diturunkan bersamanya, yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar, inna syani'aka wal abtar. Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dengan sanadnya kepada Abu Bishrin, ya, dari Sa'id ibn Jubair sampai kepada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, qala fil kautsar, beliau mengatakan, yakni Ibnu Abbas mengenai al-kautsar, tafsir Ibnu Abbas, huwal khairul ladzi a'tahu Allahu iyyahu, al-kautsar adalah al-khairul ladzi a'tahu Allahu iyyahu, kebaikan yang telah Allah berikan kepadanya. Al-khair, kebaikan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Kemudian Abu Bishrin berkata kepada Sa'id ibn Jubair, fa innan nasa yaz'umuna annahu nahrun fil jannah. Wahai Rasulullah, Abu Bishrin berkata kepada Sa'id ibn Jubair, innan nasa, orang-orang menganggap bahwa Al-Kautsar itu adalah sungai, salah satu sungai di surga, salah satu sungai di surga. Faqala Sa'id, maka Sa'id ibn Jubair mengatakan, an-nahru fil jannah, sungai di surga itu, minal khairil ladzi a'tahu Allahu iyyahu, termasuk bagian karunia yang Allah berikan kepada siapa? Rasulullah. Jadi tidak bertolak belakang. Sekali lagi, kata Abu Bishrin, orang-orang mengatakan Al-Kautsar itu adalah sungai di surga milik siapa? Rasulullah. Tuh. Ada juga yang mengatakan nanti Al-Haud, yaitu telaga. Ya. Ini salah satu maknanya, salah satu tafsiran daripada Al-Haud. Maka dijawab Sa'id ibn Jubair, an-nahru, sungai di surga itu salah satu bagian dari karunia, kenikmatan yang Allah berikan kepada siapa? Rasulullah. Sehingga bertolak belakang tidak? Tidak. Tuh, jadi maknanya benar. Maknanya adalah benar. Baik. Informasi seputar Al-Kautsar, sifatnya bahkan itu mutawatir. Warada fi dzikri al-haud, banyak hadis para sahabat
yang menjelaskan tentang Al-Kautsar ini. Bal tawatara fi kutubis sunnah minas sahab minas sihah wal hisan wal masanid was sunan. Dalam kitab-kitab sunnah, sahihnya, hisannya atau sahihnya, hasannya atau berupa sanadnya atau sunan-sunannya, sunnah-sunnah. Pamimman rawadhalika anhu minas sahabah, ini banyak sekali sahabat. Ada Anas bin Malik, Abdullah ibnu Umar, Harithah bin Wahbin, Jundub ibnu Abdullah, Sahal ibn Sa'ad, Aisyah, Uqbah bin Amir, Abdullah ibn Mas'ud, Abu Hurairah, Abdullah, banyak sekali sahabat. Sehingga sampai dikatakan, sebagian mengatakan sampai ke tahapan derajat mutawatir. Ya. Ada, makanya sebagian bikin nazam, manzumah, mimma tawatarat. Hadithu man kadzab. Itu salah satunya. Di antara hadis yang sifatnya hukumnya adalah mutawatir, yaitu man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Salah satunya apa? Al-khawd, telaga, mengenai telaga. Jadi sifatnya mutawatir. Baik, bagaimana sifat daripada haud atau apa? Telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita ringkas upaya ringkas ya. Telaga Nabi SAW, riwayat Imam Al-Bukhari diantaranya dari sahabat Anas bin Malik. Annan Nabiya, Nabi SAW bersabda, bainama ana asiru fil jannah, di saat aku berjalan di dalam surga. Rasulullah SAW ya, telah ditampakkan surga. Allah Ta'ala wa alam, apakah ini kejadiannya di saat Mi'raj. Idza ana binahrin, ternyata di situ ada nahr, ada sungai. Hafatahu kubabud durri al-mujawwaf, di samping-samping daripada sungai tersebut itu ada kubah yang terbuat dari apa? Mutiara al-mujawwaf, berongga. Qultu ma hadha ya Jibril, maka Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, apa ini? Qala al-kautsarul ladzi a'taka rabbuka, ini adalah al-kautsar yang telah Allah karuniakan untukmu. Fa idza tinuhu miskun azfar, tanahnya itu dari misk, harumnya seperti apa? Misk azfar, sejenis misk, kasturi. Wa hadzal kautsaru yusabbu minhu mizaban fi haudi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, indama dzukira al-hauduk, di saat disebut-sebut al-haud, qala yushkhabu fihi al-mizaban minal jannah man syariba minhu lam yadma. Di antara keutamaannya, siapa yang meminum daripada haud atau telaga Nabi SAW satu kali tegukan, maka selamanya tidak akan apa? Kehausan. Sifat daripada telaga Nabi SAW, Imam An-Nawawi mengatakan, hadza tasrihun bi annal haudha haqiqiyyun. Berdasarkan hadis-hadis yang sifatnya mutawatir tadi dari para sahabat, maka bisa dikatakan bahwa tasrih, sharih, ketegasan, bi annal haud, bahwa haud itu hakiki, nyata. Telaga Nabi itu nyata. Ala zahirihi kama sabaqa, sesuai dengan zahirnya. Hakikatnya Allah Ta'ala wa alam, ini ghaib. Wa annahu makhluqun mawjudun al-yawm, kata Imam An-Nawawi, haud adalah makhluk, mawjudun al-yawm, sudah ada sekarang. Kata Imam An-Nawawi, wa annahu makhluqun mawjudun al-yawm, sudah ada. Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, karena mutakhirin, wal khawdu mawjudun al-an, haud itu, telaga Nabi itu sudah ada sekarang. Berdasarkan hadis Uqbah bin Amir
Tadi saya sampaikan ke para sahabat banyak sekali. Nah, kita sampaikan beberapa saja. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dari sahabat Uqbah bin Amir. Annan Nabiyya, Nabi SAW kharaja yauman, keluar satu hari, fa shalla, kemudian salat ala ahadi salati alal mayyit. Ala ahadin, salatu alal mayyit, ya salat mayyit, mensalatkan jenazah. Thumma sarafa ilal minbar, kemudian beliau beranjak dan menuju minbar. Faqala inni faradtu lakum, sesungguhnya aku menuntun kalian atau menggiring kalian. Tuh. Wa ana syahidun alaikum, dan aku menyaksikan kalian. Karena nanti nyambung bahwa minbar Rasul SAW itu di mana? Di haud, di telaga Nabi SAW. Nah, ini salah satu kenapa Rasulullah SAW setelah itu beliau naik kemana? Mimbar. Karena haud itu ada di mana? Di telaga Nabi SAW. Kata beliau, ini faradtu lakum, sesungguhnya aku giring kalian, tuntun kalian, aku arahkan kalian menuju apa? Telaga. Wa ana syahidun alaikum, dan aku menyaksikan kalian semua. Wa inni wallahi la anzur ila haudi al-an, demi Allah, sungguh sekarang ini betul-betul menyaksikan haud telagaku ini. Ini kata Nabi SAW. Ini dalil bahwa haud itu nyata, hakiki, sudah ada sekarang. Hadis sahih. Riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, sahabat Uqbah bin Amir. Hadis Abu Hurairah. Kata Nabi SAW, riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, wa minbari ala khawdi, minbarku ini ada di mana? Ala haudi, ada di telaga, di haud. Tuh, kayaknya nyambung nanti. Oleh ada yuhtamalu, sehingga ada dua kemungkinan. Wa hadha yuhtamalu annahu fi hadzal makan. Kemungkinan pertama, betul-betul minbar itu ada di tempat itu, haud itu ada di situ. Lakin la nusyahiduhu li'annahu ghaibi, akan tetapi namun kita tidak bisa menyaksikan. Karena apa? Gaib. Artinya ini kemungkinan pertama, betul-betul haud itu di situ dan minbar berada persis di haud, namun kita tidak menyaksikannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam diizinkan oleh Allah untuk apa? Bisa melihat itu. Sebagian di surah, seingat saya Nuh, ya, surah Nuh, nah, di mana sebagian para utusan Allah Subhanahu Wa Taala diberikan izin untuk melihat ghaib. Terus, wa yuhtamalu, kemungkinan kedua, annal minbara yudau yaumal qiyamati alal haud. Kemungkinan yang lain, yang kedua adalah minbar diletakkan di atas haud, di haud telaga, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Pada hari, ada dua tafsir seperti ini. Jadi tafsir pertama apa? Nyata haud itu ada di situ dan minbar persis berada di mana? Di telaga, di haud itu. Hanya saja sifatnya adalah gaib, kita tidak bisa menyaksikannya. Kemudian yang kedua adalah kapan? Ini nanti pada hari kiamat, dan minbar tersebut diletakkan di haud. Allah Ta'ala wala. Bagaimana airnya? Wa amma fi kaifiyatu ma'ihi, adapun sifat daripada air berdasarkan hadis-hadis Rasulullah, riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari di antaranya. Hadis Abu Dzar Al-Ghifari. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam indama dzakara al-haudha qala. Di saat Nabi menyebut-nyebut tentang haud, telaga Nabi, maka beliau mengatakan ma'uhu asyaddu bayadan minal laban. Airnya putih, lebih jernih, lebih putih dari apa? Bayadan minal laban, lebih putih daripada susu. Wa ahla minal asal, dan lebih manis daripada apa? Al-asal, madu.
Wa fi riwayatin fi sahihain, dalam riwayat lain sahihain, wa rihuhu atyabu minal miski, aromanya, harumnya lebih harum daripada misk, kasturi. Nah, ini sifat bejana-bejana yang ada di haud. Amma aniyatuhu fa'adadu nujumis sama. Adapun bejana-bejananya, wadah-wajahna, ibriq, ya. Riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim juga, wa aniyatuhu kanujumis sama. Bejana-bejana yang ada di situ di haud itu kanujumis sama, seperti banyaknya bintang-bintang yang ada di langit, banyak. Tuh. Wa fil wasfi wan nur. Nah, ini penyipatan seperti bintang di langit itu bisa dari sisi jumlah atau dari sisi an-nur wal lam'an, cahaya. Ya, sinar dari apa? Bintang tersebut, dari bejana-bejana tersebut. Fa'aniyatuhu kanujumis sama kasrah. Bejana-bejana tersebut itu jumlahnya seperti bintang-bintang, banyak. Wa idha'atan, demikian pula dari sisi cahayanya, bercahaya. Wa fi ba'd riwayat sahih, dalam riwayat-riwayat yang sahih juga, in anna hadhihi al-abariq min dhahabin wa fiddah, dan bejana tersebut itu terbuat dari emas dan perak. Nah, Masya Allah. Jadi inilah hadirin rahimankumullah, kenikmatan sebagaimana telah kita bahas di pembahasan yang telah lalu mengenai kenikmatan surga. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nanti insyaallah kita lanjutkan kembali. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wallah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Masahatu hadzal haud طوله شهر وعرضه شهر. Kita masih berbicara seputar sifat dari haud, telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masahatu hadzal haud, jarak haud telaga Nabi ini, tuluhu, panjangnya adalah syahrun, 1 bulan perjalanan lama 1 bulan. Wa arduhu syahrun, lebarnya syahrun, yakni 1 bulan perjalanan. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa hadha yaqtadi ay yakuna mudawwaran. Ya, menunjukkan yakuna haud telaga Nabi SAW itu mudawwar. Yani mudawwar itu jika panjang dan lebar perjalanan 1 bulan perjalanan tempuh, kemudian lebar juga 1 bulan, berarti panjang dan lebar sama, persegi berarti. Nah, tuh. Hal ini dasar dari hadis Nabi SAW. Ja'a fi sahihain, telah datang dalam hadis sahihain Imam Bukhari, Imam Muslim, anna iradahu mislu tulihi min aman ila ilah, panjang dan lebarnya sama. Aman baldatun bil bil balqa minas Syam, di daerah Syam. Sama dua-duanya di negeri Syam. Tuh. Wa hiya al-ana khurabun yamurru biha al-haju min Misr. Jadi jalur lajunya jamaah haji dari Mesir. Di riwayat yang lain, baina Jarba wa Adrah
Wahuma qaryatani bisyam. Keduanya adalah nama kampung, perkampungan, daerah di negeri Syam. Antara keduanya bainahuma masirata thalathati ayyam, perjalanan thalathati ayyam, 3 hari. Tuh, 3 hari. Riwayat yang lain baina nahiyatain, dari ujung dua ujung, nahiyatai haudi, 2 ujung dari haud, itu kama baina, seperti Son'a wal Madinah. Son'a di Yaman, wal Madinah di Madinah. Jadi jaraknya itu dari 2 tepi, itu antara Son'a dan Madinah. Wallahu ta'ala wa'ala. Besar. Nah. Kemudian wa zamanul wurud 'alal haud, waktu, yani haud tersebut, telaga itu di mana? Zamanul wurud, waktu wurud, 'alal haud, masuk ke haud tersebut, qabla al-'uburi ila sirat, yakni sebelum al-'ubur, melewati sirat. Ini sini katakan qabla al-'ubur ila sirat, sebelum melewati sirat, jembatan terbentang di antara 2 tepi neraka jahanam. Li'anna al-maqama yaqtadi dzalika, karena saat itu makom yang tepat, waktu yang tepat. Haitsu, di mana innan nasa fi hajatin ila syurbi, sangat membutuhkan minum. Manusia di kala itu sangat membutuhkan air. Kapan? Fi arasati yaumil qiyamati, yakni di arasat, maksudnya ada di mauqif. Qabla al-'uburi ila sirati, sebelum melewati sirat. Wa qad rajjaha ba'du ahli al-'ilmi dzalika, sebagian ahli ilmu merajihkan ini. Wa man syariba min al-haudi lam yadma abadan. Siapa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan karunia untuk bisa meminum haud telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, maka selamanya tidak akan haus. Lima warada fi sahihain, sebagaimana hadis Abdullah bin Amr bin As, man syariba minhu lam yadma abada, jadi selamanya tidak akan. Baik. Amma asbabul wurud 'alal haud. Sekarang kita berbicara seputar sebab-sebab yang menghantarkan kita bisa masuk ke dalam telaga Nabi. Bisa dipahami? Sebab yang menghantarkan kita bisa masuk ke telaga Nabi. Ada sebabnya, Pak. Karena tidak semua umat Nabi SAW yang berikrar 2 kalimat syahadat diperkenankan masuk. Pertama, at-tamassuku bil kitab wa sunnah. Syarat yang pertama, sebab yang pertama adalah at-tamassuku bil kitab wa sunnah, berpegang teguh terhadap Al-Quran dan sunnah. Wassabat ala dzalika, kokoh, kuat, tegar di atasnya, yakni di atas Al-Quran dan Sunnah. Wal bu'du 'anil bid'ah al-muhdatsah fid din, dan berupaya keras untuk menjauhi apa? Kebid'ahan, yakni perkara-perkara baru dalam agama. Wa kaba'irudz dzunub, dan dosa-dosa besar. Ya. Jadi yang pertama adalah berpegang teguh terhadap Al-Quran dan Sunnah, kokoh, ya, tegar di atasnya, jauh daripada apa? Kebid'ahan. Demikian pula apa? Jauh dari apa? Kaba'irudz dzunub, dosa-dosa besar. Ini masyaallah. Imam Al-Hakim meriwayatkan dalam kitab Al-Mustadrak dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah, Imam Al-Hakim Mustadrak, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala,
Kata Nabi, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni qad taraktu fikum syai'ain lan tadillu ba'dahuma." Sesungguhnya aku telah meninggalkan 2 perkara. Kalian tidak akan pernah tersesat ba'dahuma setelahnya. Ya. Sesungguhnya aku telah meninggalkan untuk kalian 2 perkara. Kalian tidak akan pernah tersesat ba'dahuma setelah keduanya. Kitabullah wa sunnati. Kitabullah yakni Al-Quran dan sunnahku. Hadis Rasulullah. Walan yatafarraqa hatta yarida 'alal haud. Kalian tidak akan bercerai-berai. Kalian tidak akan bercerai-berai. Hati, ingat. Hati. Badan mungkin. Maaf, fisik bisa jadi jauh, tapi apa? Hati tidak akan bercerai-berai. Ketika berbicara tentang ijtima, yakni persatuan umat, maka yang dimaksud adalah apa? Hukum asalnya al-qalb, hati. Ruh tadi, hanya dari ruh tadi. Dia bersatu itu dia apa? Ruh tadi. Yang nanti menjadi wasilah berkumpulnya apa? Fisik nanti. Ya. Maka walan yatafarraqa, keduanya tidak akan berpisah, bercerai-berai, hatta yarida 'alal haudi, sampai akhirnya yarida yakni menggiring, menuntun kemana? Haud. Jadi Al-Quran dan Sunnah itu menuntun kita kemana? Telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri riwayat Imam Bukhari Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni faratukum alalun." Aku tuntun kalian, aku giring kalian menuju haud. Man marra bi syaribah. Siapa yang lewat bi kepadaku, syaribah dia minum. Wa man syariba lam yadma abada, dan siapa yang bisa dia meminumnya tidak akan kehausan selamanya. Wala yaruddanna ala aqwamin a'rifuhum wa ya'rifunani. Sungguh, nah ini dia taukid 2 ya, dengan lam taukid wala masuk di fi'il mudhari' lam, kemudian ada nun taukid wala yaruddanna, sungguh pasti akan ada yang dihalang, ala aqwamin, kepada kaum, aqwam jamak dari kaum banyak. Lihat, arifuhum, aku mengenali mereka, kata Rasul, aku kenal mereka, tahu karena ada tanda ya. Nanti ada riwayatnya ya, Quran muhajjalun min atharil wudu, bekas wudu nanti umat Nabi Muhammad itu beda. Wa ya'rifuni atau wa ya'rifunani, dan mereka pun mengenali aku, tahu aku. Thumma yuhalu baini wa bainahum, akan tetapi terhalanglah antara aku dengan mereka. Fa'aqul, kemudian aku berkata, innahum minni, mereka adalah umatku, bagian dariku. Fayuqal, maka dikatakan kepada Rasulullah dikala itu, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka, sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang telah mereka perbuat sepeninggalanmu. Yani perkara-perkara baru dalam agama, aturan-aturan baru dalam agama. Fa'aqul, maka setelah itu aku berkata, suhqan liman ghayyara ba'dhi, menjauhlah, diusir akhirnya ya. Itu makanya dalam Al-Quran ayatul fitnah, ayatul mihan sebutnya, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Itu menjadi ayatul mihan. Siapa yang mengklaim dia cinta kepada Allah, maka konsekuensinya adalah mengikuti apa? Sunnah Rasulullah SAW. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Fakana, ada lanjutan sedikit. Fakana Ibnu Abi Mulaikah yaqul, Ibnu Abi Mulaikah mengatakan, Allahumma inna na'udzubika
an narji'a ala aqabina. Ya Allah, aku berlindung kepadamu an narji'a, dari an narji'a, kembali, aqabina, dari apa? Aqabina, belakang-belakang kami. Au nuftanna an dinina, atau kami berlindung kepadamu ya Allah dari fitnah agama. Fitnah ada dua ya. Fitnah apa? Agama, dan fitnah dunia. Fitnah terbesar bagi kita adalah fitnah apa? Agama. Fitnah apa? Agama. Ini doa Ibnu Abi Mulaikah, Allahumma inna na'udzubika an narji'a ala aqabina au nuftanna an dinina. Tuh. Nah, itu mereka terusir. Yang kedua, sebab masuk ke dalam haud telaga Nabi, adamu i'anatil wulati zulmati ala zulmihim. Tidak membantu, menolong al-wulat, pemimpin zalim. Tidak membantu, menolong pembantu yang pemimpin apaan? Yang zalim. Hadis riwayat Imam Ahmad dari sahabat Ka'ab bin Ujrah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'adzakallahu min imaratis sufaha. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari imaratis sufaha, dari pemimpin-pemimpin sufaha, jahil. Qala wa ma imaratus sufaha? Siapa mereka? Imarah sufaha itu seperti apa? Qala umara'un yakununa ba'di, pemimpin-pemimpin sepeninggalanku, la yahtadduna bihaji, mereka tidak menjadikan petunjukku sebagai apa? Tidak meniti di atas petunjukku, sunnahku. Wala yastannuna bisunnati, dan tidak berpegang teguh terhadap sunnahku. Paman sadaqahum bikadzibihim, siapa yang membenarkan kedustaan mereka, wa'anahum ala dzulmihim, dan membantu kedzaliman mereka, faulaika laisu minni walastu minhum, maka mereka bukanlah bagian dari golonganku, aku pun tidak masuk ke dalam mereka. Walastu, dan aku tidak minhum, bagian daripada mereka. Wala yarudduna ala haudi, dan mereka tidak akan digiring, dituntun menuju telagaku. Siapa? Mereka yang membantu kedzaliman para pemimpin. Wa man lam yusaddiqhum, dan siapa yang tidak membenarkan kedustaan mereka, bikadzabihim, walam yu'inhum, tidak membantu mereka, ala dzalim, atas kedzaliman mereka, faulaika minni, maka mereka adalah bagian golonganku, masuk golonganku. Wa ana minhum, dan aku masuk dalam minhum, bagian pada mereka. Wa sayarudduna ala haudi, dan akan digiring, dituntun menuju haudi. Jadi yang kedua, apa yang kedua? Tidak membantu pemimpin yang zalim, tuh, membela ya zalim. Yang ketiga, as-sabru ala ma yusibul mu'min min naqsin fid dunya. Yang kedua, sabar menghadapi musibah dunia. Sabar ketika di saat menghadapi fitnah dunia, berarti sabar di saat menghadapi musibah dunia. Hadis Anas bin Malik riwayat Imam Bukhari dan Muslim, kata Nabi SAW, satarawna ba'du atharatan syadidatan, kalian akan melihat nanti atharatan syadidatan, yakni pemimpin-pemimpin yang lebih mendahulukan kepentingan pribadi. Hatta talqallaha wa rasulahu, sampai kalian berjumpa dengan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, alal haud, di haud, telaga Nabi SAW. Yang keempat, dan ini yang terakhir, al muhafadzatu alal wudu, menjaga wudu. Menjaga apa? Wudu. Berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim, Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah. Hadis riwayat Imam Muslim, hadis Hudzaifah.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat beliau menyebut haud, walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang ada di tangannya, innil la'adhudu anhu kama yadhudu ar-rajul al-ibla, aku akan menuntun menggiring, ya, sebagaimana seseorang menggiring untanya, al-gharibasi an haudihi. Qalu ya Rasulullah ata'arifuna, wahai Rasulullah, apakah engkau mengenali kami? Qala na'am, tentu. Tarudduna 'alal haud, kalian akan masuk ke dalam haud, gurran muhajjalin, dalam keadaan gurran muhajjalin, yani apa, min atharil wudu, laisat li ahadihim ghairakum, laisat li ahadihim ghairakum, tidak ada yang memiliki ini, yakni cahaya wudu, kecuali kalian. Ini yang menguatkan bahwa atharul wudu itu bekas wudu. Wudu ada di umat terdahulu, ada, ya, syariat wudu ada, tapi cahaya inilah yang khusus untuk siapa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah nikmat yang luar biasa. Hadirin rahimakumullah, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan, ya, menuntun kita. Allahumma awridna haudha nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam waj'alna minal muttabi'ina sunnatihi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan menuntun kita menuju haud Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dalam rangka mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.